Dipersembahkan oleh Baik, coba bandingkan apa yang kamu lihat di beberapa negara. Karena ini kan di Belanda ya. Yes, kuliah di Biasanya ya lari ke Eropa-Eropa sana, Denmark misalnya. Bagaimana mereka menangani sampah dan bagaimana kita di Indonesia menangani sampah? Apa perbedaannya? Indonesia itu negara yang sangat kaya, negara yang sangat indah teman-teman. Tapi kalau misalkan masalahnya seperti ini, jadi kita kalah nih sama negara-negara lain. Jurusan apa sih atau pekerjaan apa sih yang bakalan masih ada sampai belasan bahkan puluhan tahun ke depan? Aku bisa garansi di bidang lingkungan ini. Ya, dari umur 16 tahun, 16 kelas tahun. 2 SMA waktu itu, ngeliat pulang sekolah, di pinggir sekolah tuh selokannya kotor. Aduh, apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Seorang anak usia 16 tahun gitu kan, di sekolah negeri, SMA negeri gitu, nekat. Buatlah dia inisiatif gerakan air bersih gitu. Karena sebenarnya buat beresin masalah sampah itu adalah masalah lingkungan yang menurut aku paling mudah untuk diselesaikan di Indonesia. Kita cuma butuh dana dari APBD, kita tuh sebenarnya butuh 5-10%. Andy punya tagline kita muda, kita peduli, maka AAJI sebagai Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia merasa terpanggil dan merasa peduli karena bencana itu bukan cuma bicara tentang kerusakan secara fisik Bang Andi, tetapi juga dampak dari bencana yang memberikan terhambatnya akses-akses baik pendidikan, kesehatan, rumah sakit dan yang lain-lain itu yang membuat kita terpanggil. dipersembahkan oleh Halo semuanya. Kita muda. Kurang semangat, satu kali lagi. Kita muda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam kenal sebelumnya. Nama saya Jeremy Owen. Di sini saya pengen kenalan juga sama teman-teman dari BINUS ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal, jadi saya adalah konten kreator di bidang lingkungan, sering bikin video di sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan semuanya itu ngomongin tentang lingkungan. Dan kebetulan juga backgroundnya adalah mahasiswa yang kuliah ilmu lingkungan di Belanda. Jadi tahun lalu saya baru lulus, ini mungkin kayak jarak umur kita masih dekat. Di sini yang 2000, umurnya pada berapa sih kira-kira? 17. Coba ya, ada yang 18? Hah, ada yang 18 juga. 19? 20? Ada yang 22 enggak? Masih ada. 23? Oh udah nggak ada. Oke, teman-teman aku masih umur 23, jadi tahun lalu baru lulus dan lulusnya itu emang dari kuliah ilmu lingkungan di Belanda dan makanya sekarang emang fokusnya itu dibikin konten untuk awareness di bidang lingkungan juga. Dan di sini mungkin aku pengen share beberapa hal yang aku kerjain. Kita bisa next slide. Yes, jadi buat teman-teman yang belum kenal, aku ada beberapa program yang aku sering bikin di sosial media. Yang pertama itu ada yang namanya Wonanam, dan juga ada Wongalir, itu berhubungan dengan air. Dan juga ada beberapa aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial di Indonesia maupun di dunia. Mungkin boleh next dulu. Yes, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah lihat di sosial media, apa sih Wonanam itu? Wonanam itu adalah program buat kita nanam pohon. Dan tahun lalu kita udah nanam pohon berhasil, nanam 10.000 pohon di Bogor. Kita nanam di daerah hulu Sungai Ciliwung. Alasannya kenapa di sana? Kalau misalkan teman-teman ingat waktu tahun lalu, dari pemerintahan di Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi itu sempat ada beberapa menutup daerah-daerah wisata di sana karena ada pelanggaran di lingkungan dan di situ kita juga berkontribusi untuk menanam pohon untuk support juga karena di sana itu adalah tempat buat peresapannya supaya semakin banyak dengan ada makin banyak pohon peresapan air semakin banyak. Harapannya banjir yang turun ke Jakarta, banjir yang turun ke kota-kota besar itu tidak semakin banyak. Dan juga kita nanamnya itu nggak cuma nanam pohon biasa,
tapi kita juga nanam pohon buah, kita ada nanam pohon alpukat, pohon jambu, dan dengan kayak gitu kita juga bisa membantu beberapa orang yang ada di desa tersebut gitu. Dan juga apa yang kita lakuin selain itu di Wongalir. Wongalir itu adalah kegiatan kita yang berhubungan sama akses air bersih. Jadi dari dulu teman-teman, salah satu hal yang aku rasa penting banget buat hidup kita adalah air. Dan ternyata secara realita gitu ya, di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan akses air bersih. Kemarin kita di bulan Oktober November kemarin kita datang ke Nusa Tenggara Timur untuk membuat akses air bersih di 2 desa. Biasanya orang-orang di sana itu harus jalan kaki sekitar 2 jam sampai 3 jam buat dapetin air bersih. Mereka harus ke dalam hutan, mereka harus naik turun gunung untuk dapetin air bersih. Sedangkan kita tinggal jalan ke toilet, kita tinggal ke dapur aja untuk dapetin air. Dan yang kita lakuin adalah kita membangun perpipaan, termasuk juga keran-keran air di depan rumah mereka. Jadi yang biasanya mereka harus jalan jauh 2-3 jam, sekarang mereka tinggal buka depan pintu rumah mereka dan langsung beres semuanya. Mereka langsung dapat air di situ, semuanya aman, tekanannya juga aman, ratusan orang di 2 desa bisa mendapatkan air secara mudah sekarang. Oke, next. Kemarin juga di akhir tahun kemarin, kalau misalnya teman-teman ingat, itu ada bencana yang menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kita juga ikutan membantu, berkolaborasi bersama Kita Bisa dan juga teman-teman yang lain untuk mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Dan kita sengaja ngebagi ke dua landing page donasi. Yang pertama itu adalah untuk bencana darurat yang langsung kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan di sana. Dan yang kedua, kita ada juga untuk pengumpulan dana untuk pohon. Jadi salah satu hal yang akan aku lakuin di tahun ini adalah kita punya mimpi untuk nanam pohon di Sumatera. Kalau kemarin kita tanam 10.000 pohon di Bogor, tahun ini kita harapannya bisa nanam pohon di Sumatera dengan tujuan supaya bencana-bencana seperti ini bisa nggak semakin banyak terjadi lagi. Mungkin itu teman-teman buat perkenalan singkat. Thank you semua teman-teman, kalau misalkan mau lihat video-video aku bisa langsung ke sosial media. Dan sekarang aku pengen panggil guest star kita ya, ini guest star kita ya berarti ya. Kita langsung aja panggil Bang Andi F. Noya. Ini dikooptasi sama Owen ya. Kita berikan aplaus sekali lagi dong untuk Owen ya. Terima kasih. Baik, Owen terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dan untuk memberikan atau berbagi inspirasi, terutama berkaitan dengan lingkungan. Tentu ada sebagian mungkin yang tidak ngikutin media sosialmu. Nah, Owen ini latar belakang pendidikannya apa? Kuliahnya ilmu lingkungan dan teknologi dan energi terbarukan di Belanda. Jadi sejak kapan Owen sudah mulai tertarik pada bidang lingkungan? Oke, mungkin aku sedikit cerita Bang. Jadi aku sendiri mungkin sama kayak orang di Indonesia ya, semua orang di Indonesia yang nggak terlalu banyak punya kepedulian terhadap lingkungan, ilmu tentang lingkungan pun juga sedikit. Tapi dari kecil aku selalu diajak sama orang tua untuk lebih aware dengan apa yang ada di sekitar kita. Termasuk juga punya rasa nasionalis di dalam diri kita sendiri. Jadi aku sering diajak jalan-jalan keliling Indonesia nih. Oleh orang tua dan setiap kali lagi jalan-jalan itu diajak untuk berpikir. Owen coba lihat deh, misalkan kita lagi ke pantai. Owen coba lihat deh, ini pantainya bagus banget, indah banget, tapi ada sampah-sampah. Coba bayangin kalau misalkan pantai ini nggak ada sampah-sampah, pasti bakalan jauh lebih bagus. Kalau misalkan ke air terjun, misalkan ada coret-coretan atau misalkan kurang rapi atau banyak sampah juga, diajak berpikir seperti itu juga. Jadi dari situ mulai berpikir kayak, iya ya, Indonesia itu negara yang sangat kaya, negara yang sangat indah teman-teman. Tapi kalau misalkan masalahnya seperti ini, jadi kita kalah nih sama negara-negara lain. Yang kalau misalkan kita sebenarnya boleh jujur nih Bang,
kita Loh, dari bandingin. tadi berarti kamu bohong ya? Nah, bener-bener. Bukan. Maksudnya kalau boleh jujur kita bandingin Indonesia dan luar negeri, alam Indonesia itu kan jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi sayang pengelolaannya belum sebagus itu, belum serapi itu. Akhirnya luar negeri yang lebih terkenal gitu. Gitu Baik, sih, Bang. coba bandingkan apa yang kamu lihat di beberapa negara. Karena ini kan di Belanda ya. Yes, kuliah di Biasanya ya lari ke Eropa-Eropa sana, Denmark misalnya. Bagaimana mereka menangani sampah dan bagaimana kita di Indonesia menangani sampah? Apa perbedaannya? Yang paling beda mereka udah punya sistem. Sistem dan regulasi yang ketat dan udah ready. Sedangkan kalau di Indonesia regulasinya ada tapi nggak dilakuin. Kalau misalkan Bang Andi tahu, kita kalau misalkan buang sampah nih di daerah Tamrin aja, itu ada pelangnya. Kalau membuang sampah di sini, itu bisa terkena denda sampai dengan 1 juta rupiah kalau nggak salah. Tapi nggak pernah dilakuin, nggak pernah ada penegakannya. Itu yang jadi masalah. Kita bawalah orang-orang Indonesia kalau misalkan ke Singapura. I think kayaknya mereka nggak bakalan buang sampah sembarangan juga di sana. Kita bawa orang-orang Indonesia ke Jepang, mereka nggak bakalan lakuin hal itu. Jadi lingkungan kita dan sistem kita yang harus diubah. Kalau di luar kita bisa, kenapa di negeri kita sendiri nggak bisa? Betul. Karena nggak ada tindakan Ya. atas apa yang sudah diatur Ya, ya. Jadi lemah di aturannya atau tindakan atas pelanggaran aturan. Nah, teman-teman, pasti sebagian dari kita atau mungkin sebagian besar mulai tertarik atau mulai melihat Owen ya. Dulu kamu tanda kutip bukan siapa-siapa karena baru dari luar pulang ke kampung ke Indonesia gitu kan. Iya, betul. Tapi kemudian kamu menarik perhatian karena ada fotomu atau bahkan video ya, yang viral di mana kamu berada di Bantar Gebang. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Jadi sekitar 2 tahun lalu, jujur aku ke Bantar Gebang tuh udah mungkin kayak 4 kali Bang. Jadi tempat favorit di sana buat ngonten dan ketemu sama teman-teman di situ. Waktu itu kita lagi ada campaign 17-an, di mana kalau misalnya 17 Agustusan orang-orang tuh kan sering naik gunung, mendaki. Dan mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Kita mikir gimana caranya untuk menghubungkan dengan lingkungan ini dan bisa menyampaikan message masalah sampah dan masalah lingkungan ini udah parah gitu. Jadi kita mendaki gunung juga, tapi yang kita gedaki adalah gunungan sampah Bantar Gebang yang tingginya itu udah 50 meter lebih dan udah sangat parah, luasnya udah sangat luas juga. Jadi kita mendaki gunung itu dan kita kasih lihat kita udah di puncak gunung, kita mengibarkan bendera, kita ada upacara sedikit di atas sana dan ya kita kasih lihat seberapa parahnya Bantar Gebang ini ke orang-orang. Dan viral ya. Luar biasa. Baik. Aku udah nyusun ini ada 100 pertanyaan ini. Banyak banget Bang. Tapi daripada aku yang tanya, aku ingin teman-teman mahasiswa atau siapapun yang hadir di sini yang bertanya. Karena pertanyaanku belum tentu mewakili apa yang ingin diketahui oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi aku nanya satu pertanyaan dulu, baru teman-teman kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan ya. Katakanlah tidak ada pertanyaan, tapi kamu ingin masuk atau fotomu itu bisa ada di platform Kick Andy, maka bertanyalah. Ya, walaupun pertanyaan itu apa aja gitu ya. Oke? Nah, ini kalau aku lihat di sini, tadi kan ada proyek di NTT ya, itu Wengalir ya, kemudian Wenanam gitu ya. Nah, apa yang kamu lihat soal kebutuhan air masyarakat di 2 desa kalau nggak salah? Desa apa tadi? Namanya itu Wokowe dan Woko Dekororo, betul. Wekororo. Wokowe dan Woko Dekororo. Itu di daerah mana itu? Di ND. ND. Yes. Oke, apa yang terjadi di sana? Yes, Waktu kamu pertama kali datang dan melihat. Jadi kita juga kerjasama sama NGO, namanya itu Plan Internasional. Mereka emang udah melakukan kegiatan buat akses air bersih seperti ini, Bang. Kita dikasih tahu dan kita ngobrol-ngobrol sama penduduk di sana. Mereka itu sebenarnya punya perpipaan, tapi udah lama dan banyak bocornya.
Jadi sekarang kalau misalkan mereka ngambil air itu ada satu tangki air di desa mereka harus jalan ke sana, tapi kalau misalnya mereka buka itu airnya cuma netes aja. Mata airnya itu ada di dalam hutan. Jadi selama ini kalau misalnya itu rusak dan itu nggak keluar air, mereka harus ngambil air ke dalam hutan, jalan kaki sekitar 2-3 jam. 2 kilo kurang lebih, 2 kilo tapi 2-3 jam karena emang medannya itu naik turun banget. Dan mereka ngambil air di sana, bayangan aku mereka ngambil airnya itu deras dan banyak. Tapi mereka ngambil air itu ternyata emang airnya di mata airnya pun, daerah dekat mata airnya pun juga cuman mengalir kecil aja. Mereka harus tadahin itu pakai bambu-bambu, termasuk dimasukin ke dalam jerigen. Dan dari sana mereka harus angkat jerigennya bawa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan ngelihat itu bikin mikir sih gimana caranya kalau misalnya kita bisa hidup, gimana caranya kita bisa hidup dengan air yang kayak gitu loh. Belum tentu bersih, termasuk juga mereka harus jalan jauh. Kalau misalnya saya sendiri mungkin kalau lagi jalan bawa jerigennya pulang udah kehausan, habis setengah jalan balik lagi bang. Jadi nggak kebayang sih, karena kita hidup semuanya dengan air, minum pakai air, kebersihan pakai air. Jadi gimana caranya Indonesia bisa mikirin Indonesia emas dan mereka bisa mikirin ke pekerjaan mereka bisa mikirin pendidikan mereka kalau misalnya air yang kebutuhan dasar itu nggak ada. Baik, bagi teman-teman yang mungkin di rumah ya buka keran suka-suka, cuci mobil suka-suka, ya air terbuang percuma. Coba pikirkan bagaimana di daerah-daerah tertentu di mana air itu menjadi harapan ya. Dan kadang-kadang harapan itu jauh sehingga tidak pernah terwujud mereka mendapatkan air bersih. Kalau kita lihat misal di NTT, di hampir semua tempat, aku misalnya sering ke sana di daerah Sumba. Kalau kita jalan lihat anak-anak sekolah ya sudah pertama tidak pakai sepatu, kemudian bawa jerigen, pulangnya mereka harus bawa air dari sumber air untuk keluarga mereka. Jadi air itu betapa berharganya. Kita tidak menghargai sesuatu kalau kita tidak pernah ya merasa kekurangan. Jadi mungkin kesadaran kita untuk menjaga bumi kita tercinta ini dengan memanfaatkan air dengan baik ya. Di beberapa negara cuci mobil aja bisa didatengin oleh polisi loh atau pemerintah daerah karena dianggap membuang-buang, dan tetangga boleh laporkan kita kalau kita lagi cuci mobil diam-diam gitu. Orang Indonesia kan sering begitu. Itu dilarang karena air itu betapa berharganya bagi sebagian orang-orang atau daerah tertentu. Oke, sekarang boleh ya teman-teman yang ada di sini bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya angkat tangan? Waduh ada 1000, bagaimana ini Owen? Owen kamu yang menentukan aja, nanti aku dimarahin kalau aku. Tolong siapin. Coba ulang dong, ulang. Siapa yang mau bertanya? Oke. Yang ini bang kayaknya semangat banget bang. Oh semangat ya, oke. Nama, jurusan apa kalau masih bekerja, masih jadi mahasiswa di sini ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hibran Aditira, saya dari Marketing Communication. Cukup menarik membahas tentang air bersih ya terutama. Ini saya di kelas seringkali menjadi perbincangan mengenai AI. Kelas itu jurusan apa? Di Marketing Communication Pak, mungkin diskusi sama tongkrongan aja kali ya gitu. Jadi sekarang nih teknologi terutama AI udah marak banget. Dan AI ini kemarin ada berita bahwa servernya ini harus didinginkan dengan air. Mengingat di bumi ini kurang lebih 2,5-3% air tawar yang bisa dikonsumsi. Jadi sebagai kita nih generasi muda, menanggapinya tuh bagaimana sih Kak? Sebaiknya kita fokus juga belajar AI lebih jauh, tapi mengingat kalau misalkan kita terlalu banyak menggunakan AI, ini bakal mengganggu sustainability dari si air bersih itu sendiri. Mungkin dari kakak tanggapannya itu gimana? Terima kasih. Baik, menarik ya. Karena di cryptocurrency mesinnya katanya membutuhkan air pendingin yang luar biasa banyak. Jadi aku disuruh kasih kamu buku karena kamu bertanya. Ya dapat 2 buku ya. Oke, makasih. Langsung dijawab aja. Oke, Ibra ya tadi namanya. Ibran, thank you so much pertanyaannya, sangat bagus. Ini artinya memikirkan teknologi dan juga sustainability. Kalau misalkan stance aku sendiri mungkin akan berbeda dengan orang-orang lain.
banyak aktivis-aktivis dan pegiat lingkungan yang lain juga punya stance masing-masing. Tapi kalau aku sendiri sebagai anak muda, kita harus melihat ini sebagai salah satu cara juga, bukan kita harus melihat teknologi termasuk juga AI sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi di bidang lingkungan. Jadi kalau misalkan ada teknologi seperti ini, gimana caranya supaya teknologinya ini bisa kita pakai untuk optimizing kegiatan-kegiatan kita di bidang lingkungan. Siapa tahu dengan adanya AI ini bisa membantu kita untuk mencari cara supaya kita bisa membantu lebih banyak orang lagi dengan lingkungan, termasuk mungkin nanti ke depannya dengan teknologi-teknologi semakin canggih, siapa tahu mereka tidak membutuhkan air sebegitu banyak untuk mendinginkan server-server mereka juga. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku orang yang sangat open dengan teknologi-teknologi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi ini. Jangan sampai karena kita mikir seperti itu, kita akhirnya menjauh dan akhirnya kita balik ke zaman batu untuk menjadi lebih ramah lingkungan, tapi justru kita harus mengkombinasikan antara teknologi dan juga lingkungan ini supaya bisa berjalan selaras. Kalau aku kayak gitu sih. Baik, ada lagi wakil dari perempuan dulu. Terserah, kamu yang pilih. Mana? Oh ini. Boleh. Oke. Silakan. Coba mic-nya, jangan lupa nama dan jurusannya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Alia Madania dari Marketing Communication. Nah tadi pas Kak Awan lagi ngejelasin, aku juga cari tahu soal background dari Kak Awan. Aku nemuin informasi yang menarik. Di tahun 2024, Kak Awan ikut dalam COP29 yang diadain sama PBB. Dan di sini aku mau nanya gimana hasil dari keterlibatan Kak Awan di COP29 dan berdampak pada program-programnya yang dilaksanain sama Kak Awan sekarang gitu. Yes. Jelasin dulu COP itu apa, mungkin sebagian dari kita belum tahu. Yes. COP29, COP itu adalah konferensi lingkungan terbesar di dunia yang diadain sama UN. Dan biasanya di COP ini hampir semua pejabat-pejabat kepala negara itu pasti datang untuk ke sini berdialog, berkomunikasi gimana caranya untuk bisa berbuat lebih baik terhadap lingkungan. Oke, kebetulan tahun 2024 kemarin aku diajak sama TikTok sebagai salah satu konten kreator yang berhasil mengkomunikasikan tentang lingkungan ke sosial media. Dan kita diajak ke Azerbaijan waktu itu COP29. Di sana kita diajak untuk ngobrol gimana caranya masalah lingkungan ini bisa semakin dimengerti sama orang-orang luas. Salah satu hal yang paling kita umumkan adalah di bagian komunikasi. Kalau misalkan orang-orang ini mau menggapai orang lebih banyak lagi supaya lebih peduli, artinya mereka harus ganti bahasa mereka supaya lebih open juga. Dan kalau balik lagi ke pertanyaannya, apa dampak dari ikut ke COP itu dengan program-program lingkungan yang aku bikin? Salah satunya adalah Wonanam tadi. Wonanam tadi kita kolaborasi juga bareng sama TikTok. Akhirnya dengan seperti itu, karena TikTok udah ngajak aku ke COP29, kita harus melakukan sesuatu. Kegiatan aksi-aksi lingkungan apa aja nih, jangan cuman hanya jadi konferensi aja tapi tidak ada praktisnya, nggak ada hasilnya, nggak ada langkah nyatanya. Akhirnya kita berkolaborasi bersama WWF Indonesia juga. Kita berkolaborasi bareng sama TikTok, WWF Indonesia, termasuk juga pemerintahan di Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan emang targetnya nggak cuma 10.000 pohon aja, nggak cuma satu kali aja, tapi pengennya ini terus berkelanjutan. Dipersembahkan oleh